Indonesia juga mendorong transfer data lintas batas terbatas sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan juga merecognize bahwa Amerika pun akan memberikan perlindungan kepada data konsumen setara dengan perlindungan data konsumen yang diberlakukan di Indonesia. Jumat 20 Februari 2026, Indonesia dan Amerika Serikat akhirnya menandatangani perjanjian tarif resiprokal. Meski disebut sebagai kemajuan, kesepakatan dagang timbal balik itu tetap menimbulkan kekhawatiran, yaitu soal transfer data pribadi ke Amerika Serikat untuk perdagangan digital dan teknologi yang tunduk pada hukum Indonesia. Sebenarnya jenis data apa saja yang akan ditransfer? Lalu bagaimana pro kontra terkait transfer data ini? Kita bahas ya. Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto Minggu 22 Februari menjelaskan, data yang dimaksud dalam perjanjian tersebut adalah data yang diperlukan untuk bisnis atau sistem aplikasi. Transfer data lintas batas merupakan infrastruktur utama bagi e-dagang, layanan keuangan digital, cloud, dan jasa digital lainnya. Adapun transfer data yang disepakati tetap tunduk pada aturan domestik, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Terkait transfer data Indonesia ke Amerika Serikat, pakar siber Monash University Muhammad Erza menilai hal ini masih positif dengan berbagai alasan. Security. Posisi perjanjian ini memang tidak sepenuhnya terbaik untuk keamanan cyber kita, tapi tidak juga mengancam Indonesia, khususnya masyarakat. Harus diakui posisi tawar kita tidak terlalu kuat di sini karena kita belum memiliki payung hukum mengenai keamanan cyber di Indonesia. Sehingga dalam kerjasama ini wajar jika standar hukum yang lebih kuat yang menjadi acuan utama agar tercipta opsi yang fair bagi kedua belah pihak, di mana pihak ini adalah Amerika Serikat. Namun, jangan panik dulu. Langkah pemerintah ini sebenarnya sudah sejalan dengan UU PDP kita, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Prinsipnya jelas, siapapun boleh mengelola data pribadi asal peruntukannya transparan, penggunaannya terbatas, dan masa simpannya diatur ketat. Yang paling penting, pihak yang mendapatkan data wajib memberitahu tujuan utama data tersebut diminta untuk apa. Berkaca dari kondisi ini, Indonesia harus bersiap agar ke depan kita bisa lebih berdaulat. Kita harus mendorong pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU KKS, Rancangan Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Cyber. Opini berbeda diungkapkan Direktur Rasa Inisiatif Wahyudi Jafar yang menyebut kesepakatan itu bisa memperlemah perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia. Sebab, dalam poin kesepakatan mengenai transfer data, aturan hukum perlindungan data pribadi Amerika Serikat diposisikan memadai atau setara dengan UU PDP. Padahal Amerika Serikat belum memiliki aturan perlindungan data pribadi yang komprehensif sebagaimana diatur UU PDP atau General Data Protection Regulation yang berlaku di Eropa dan menjadi rujukan perlindungan data di banyak negara, termasuk Indonesia. Selain aturan yang tidak setara, data pribadi masyarakat kian rentan karena lebih dari 3 tahun setelah Undang-Undang PDP disahkan, negara belum membentuk otoritas perlindungan data pribadi. Padahal dalam konteks perdagangan digital dengan Amerika Serikat, peran otoritas tersebut sangat dibutuhkan ketika terjadi permasalahan, misalnya kebocoran ataupun eksploitasi data pribadi. Sebelum kesepakatan dengan Amerika Serikat, data pribadi masyarakat pun sudah rentan bocor meski Undang-Undang PDP telah disahkan. Mengacu data Kementerian Komunikasi dan Digital sepanjang 2019 hingga 2024, terdapat 124 kasus pelanggaran perlindungan data pribadi yang mayoritas atau 111 kasus diantaranya merupakan kebocoran data. Setiap kasus bisa melibatkan ratusan juta data pribadi penduduk. Dari sejumlah kasus tersebut belum pernah ada permintaan pertanggungjawaban dari pengendali data sebab belum ada otoritas yang berwenang melakukannya. Sahabat Kompas, ketika data masyarakat ditransfer ke Amerika Serikat, siapa pihak yang menjamin dan bertanggung jawab ketika pelanggaran atau eksploitasi terjadi? Padahal di sisi lain, data kini menjadi aset paling berharga di dunia.